Di hadapan sebuah meja, Ana menulis ilmu sambil menatap mimpi. Pandangan Ana berhenti pada masa depan, lalu jatuh pada surat yang mengguncang hati. Mereka sudah sampai lebih dulu, sedangkan Ana masih berjalan di tempat yang sama. Setiap hari, Ana belajar bersabar, meyakinkan diri bahwa diam bukan berarti tertinggal. Tapi malam-malam panjang sering bertanya, apakah Ana sedang dipersiapkan atau justru ditahan? Kalau Ana masih begini, kapan impian Ana tercapai? Bukan karena Ana tak betah, tapi Ana takut salah jalan. 6 tahun di sini, Ana udah hafal luar kepala tiap sudut matan Zubat. Tapi tiap kali Ana ngayal ke dunia luar, Ana merasa gelisah tentang masa depan Ana. Sumpah, sebenarnya Ana tuh betah di sini. Tapi Ana takut kalau Ana cuma diam di sini karena nyaman, Ana sedang membiarkan diri Ana jadi fosil di masa depan. Ana nggak mau jadi alumni yang cuma bisa bilang dulu saya di pondok, tapi nggak bisa jawab saat zaman bertanya, sekarang kamu bisa apa? Ya Allah, tolong bantu hamba-Mu ini. Torik. Dengar-dengar katanya tutun boyong. Ngapain sih boyong? Buat apa? Mendingan antum kubur dalam-dalam niat antum. Ingat Rik, dunia itu fana. Jangan tergiur sama orang-orang di luar sono ngapa? Ana tahu Tir, tapi apa Rik? Takut nggak punya penghasilan? Hah? Takut nggak punya uang? Ingat Rik, dunia itu bukan tentang penghasilan, tapi juga tentang keberkahan. Ingat Rik, ingat. antum jadi ngatur-ngatur hidup Ana sih. Ana keluar bukan gara-gara Ana nggak betah, tapi Ana cuma takut salah arah. Ana tuh capek, suruh sabar terus. Terserah antum sih. Ana cuma ngasih yang terbaik buat antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torik, tumben kamu kesini. Afan ya Ustadz. Torik kenapa? Punya masalah? Coba cerita sama Ustadz. Barangkali Ustadz bisa bantu. Ya, duduk dulu. Afan ya Ustadz, Ana pengen keluar dari pondok. Ana ngerasa cita-cita Ana nggak sesuai kalau Ana terus di pondok. Ana pengen jadi dokter, Tat. Sedangkan Ana di sini cuma belajar kitab kuning doang. Dan Ana takut kalau Ana kelamaan di pondok, cita-cita Ana malah semakin layu. Torik tahu kan apa perbedaan antara tiang listrik dan kayu jati yang besar? Mungkin tiang listrik langsung tinggi sejak hari pertama, tapi sedangkan pohon jati butuh waktu yang lama.
Torik benar. Tiang listrik tidak mempunyai akar. Dia tinggi, akan tapi jika badai datang, dia bisa roboh dan mungkin bisa membahayakan orang yang di sekitarnya. Akan tapi kayu jati yang besar, dia memerlukan bertahun-tahun di dalam tanah yang gelap, sunyi, kotor, hanya untuk memperkuat akarnya. Orang melihatnya diam, padahal dia sedang bersiap untuk menopang dahan yang kuat demi menaungi orang yang di bawahnya. Torik, pesantren bukanlah penjara bagi mimpi. Ini adalah tanah gelap, tempat akarmu dikuatkan. Kamu ingin jadi dokter? Jadilah dokter, tapi dokter yang punya akar. Dokter yang di saat tangannya memeriksa luka, hatinya berzikir meminta kesembuhan kepada Zat yang punya nyawa. Dan dokter yang tidak hanya melihat seorang pasien sebagai tumpukan daging dan tulang, akan tapi sebagai hamba Allah yang membutuhkan kasih sayang. Tapi teman-teman anak di luar udah pada belajar biologi, belajar kimia, Tat. Sedangkan anak tertinggal jauh. Torik, antum bisa mengejar ilmu medis hanya dengan beberapa tahun saja. Tapi dalam membentuk ketenangan batin di saat menghadapi kematian, antum memerlukan waktu seumur hidup antum. Torik, kamu ingat kaidah ini? Man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa memetik buah sebelum musimnya, justru dia akan dihukum dengan kegagalan menikmati manisnya buah tersebut. Ingat Torik, para ulama dulu berhasil menuntut ilmu tidak di masa mereka muda. Imam Al-Kisai baru serius belajar ilmu nahwu di umur 40 tahun. Imam Zakaria Al-Ansori dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Jadi buat apa terburu-buru? Aku kira berada di sini berarti tertinggal, seperti langkah yang berhenti, sementara dunia berlari di depanku. Tapi sekarang aku mengerti, kehadiranku di tempat ini bukan untuk ditahan, melainkan untuk ditempa. Seperti pohon jati itu, tumbuhnya memang pelan, tak secepat ilalang di pinggir jalan. Tapi akarnya kuat, tak mudah roboh saat badai datang. Biarlah mereka lebih dulu sampai di garis mimpi. Biarlah namaku belum dipanggil hari ini. Aku percaya Tuhan sedang menyiapkan versiku sendiri. Bukan sekedar sukses yang berisik, tapi sukses yang kokoh saat masalah memeluk erat. Aku hampir menyerah, hampir memilih pulang dari medan juang. Tapi ternyata yang harus pergi bukan aku, melainkan rasa takutku. Karena kesuksesanku kelak bukan tentang tepuk tangan manusia, bukan juga tentang siapa yang paling dulu terlihat. Kesuksesanku adalah langkah yang tetap berjalan, meski pelan, meski sendirian, tapi selalu bersama Tuhan.